Saya bilang sama Tuhan pagi hari ini, Tuhan saya gak tahu mau khotbah apa, but I'm very confident, saya bersandar di dalam bahumu Tuhan. So pagi hari ini, let's flow with the Holy Spirit. Matius 8 ayat 8. Everybody say perkataan. Perkataan. God moved by our words. Can you imagine heaven moved by what you say? Saudara, suatu saat ada seorang gembala yang sangat diberkati, yang besar sekali. Nah, gembala ini saya lihat kalau khotbah setahun atau bertahun-tahun itu sama terus. Enak ya kalau punya gereja khotbahnya sama, jadi gembalanya nggak perlu siapin tiap minggu gitu. Kalau di Overcomer kan beda terus segala macam, saking sering bedanya saya nggak dilakuin. You know, too much. Dan saya lihat kok bisa ya, seseorang yang khotbahnya mungkin sama diberkati luar biasa. Anda ini kalau orang diberkati, Anda harus tempel sama dia, belajar. Amin. Jangan menjauh dari orang-orang godly people. Nah suatu saat dia berbicara gini, setiap Tuhan kasih visi buat gereja, dia sendiri gak ngerti. Jadi kalau Anda belajar, pastor pasti punya semua jawaban dalam hidup ini. Not at all. Enggak sama sekali. Amin. Tapi apa yang membedakan saya, gembala ini dengan banyak orang? Cuman satu, percaya saja. Jadi gembala ini berkata gini, dari mana saya percaya? Saya terus memperkatakan sekalipun saya gak ngerti. Tiba-tiba apapun yang dikerjakan, kebajikan, kemurahan mengikuti aku aja. Yang repot gini, kamu percaya di dalam hati. Pas badai datang kamu gak ngomong. Amin. Kamu bengong di situ. So penting untuk kita mengaktifkan iman kita dengan apa? Aku percaya, maka aku berkata-kata. Amin. Nah kita buka di Matius 8 ayat 8. Khotbah di Overcomer standarnya tinggi. Saya berdoa ya saudara ya, Anda jangan cuma pinter di sini loh. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja a piece of word. Katakan saja sepatah kata. Maka engkau akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Nah, di ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya rasa ini impian semua gembala saudara, punya jemaat. Cuman ngomong udah pastor firman dikit aja, aku percaya gitu. Enak gak kalau punya jemaat sepatah kata aja aku percaya. Kita lagi mau musim BGH saudara. Banyak orang mulai kritisnya keluar. Sebenarnya kalau saya mau berkata, untuk mengalahkan setan kemiskinan dalam hidup saudara, tidak ada katanya dengan berkata apa? Lord, this is my money. Sampai Paul berkata gini, pastor, loh BGH saya ini lagi susah. Nah justru itu kuncinya. Tuhan kita gak mata duitan, that's the problem. Kalau Anda udah kaya, baru saya mintain duit, Anda boleh berkata mata duitan. Secara manusia uang saudara dan uang saya gak bisa beli gedung kok. Coba ayo kita hitung deh. Secara bank account gitu, gak bisa kok. Tapi apa yang Tuhan mau cium di dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita, our faith. Saya selalu berkata, yang saya takutkan cuma satu. Kalau kamu udah nyampe, kamu susah ketemu Tuhan.
So perlombaan kita bukan bagaimana nyampe di atas gunung loh. Tapi bagaimana kita berjalan mengenal dia dengan luar biasa. Nah perwira ini berkata, sepatah kata saja pasti hambaku sembuh. Can you imagine? Setiap dia dengar firman, dia berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya. Nah ada sebuah kesaksian yang memberkati saya pribadi. Ada seorang hamba Tuhan yang diberkati yang luar biasa, dahsyat saya berkata. Nah hamba Tuhan ini seorang intelektual dalam Alkitab. Nah bertahun-tahun, selama 20 tahun lebih dia punya penyakit tulang punggung. Tulang punggungnya kalau di dalam scanner itu di T4, T3, T5. 234. Jadi dia nggak bisa duduk sambil menyilangkan kaki. Jadi kalau duduk di pesawat itu menyiksa dia, bertahun-tahun dia bercry out to God and nothing happen. Nah hebatnya gini, kenapa kita harus berkata-kata di 2020 about our life, our future? Why? Because there's a due time atau harvest time buat orang yang speak blessing. Let's open the Bible sebentar, biar saudara ngerti. Galatia 6 ayat 9. Apa itu due time? Saatku akan tiba. Blessingku on the way. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, katakan sudah datang waktunya. Jadi orang Kristen yang berkata-kata, yang menabur, berbuat baik atau berbuat melayani Tuhan, akan bertemu dengan apa? Sudah datang waktunya, kita akan menuai. Tapi Alkitab katakan due time itu halangannya apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara hamba Tuhan ini 20 tahun dia bercerita, dia berkata gini. Saya udah mengambil semua jenis minyak di dunia ini. You know maksudnya urapan ini, pokoknya udah dipakein semua. Nothing happen. Nah, suatu saat ada seorang temannya di Atlanta sebelum dia pergi pelayanan keluar kota. Nah, temannya ini lagi saat teduh dan dia berkata, Tuhan engkau berbicaralah pagi hari ini Tuhan. Aku akan bertemu dengan hambamu ini. Berbicaralah kepadaku, aku udah lama gak ketemu. Apa yang Tuhan mau katakan pada saat teduhku pagi hari ini? Dan hari itu dia bertemu dengan hamba Tuhan ini. Dia bertemu di airport kurang lebih cuma berapa menit. Dia bilang, give me half hour just to share and speak with you. Dia datang dan dia ngomong begini, Tuhan berkata, God will give you double portion. Nah, bukankah itu kata-kata yang seringkali kita dengar? Coba kalau kamu lagi sakit, lagi susah, terus saya berkata, Tuhan berkata double portion buat kamu. Oke. Kamu mungkin karena gak enak sama pendeta mau berkata, amin, 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 amin. Dan apa yang terjadi? Orang ini sama dengan kita responnya. Hamba Tuhan juga masih manusia. And what happens? Hamba Tuhan berkata, oh really? Dia berkata, oh masa sih? Gitu. Di hatinya dia gak berani. Gitu. Kalau orang gak percaya kan suka kayak Sarah kan. Ketawa dalam hatinya. Dan Tuhan berkata, hey Sarah kamu ketawa kan? Oh enggak, gue gak ketawa. Alkitab katakan, no kamu ketawa dalam hatimu. Jadi Tuhan itu kamu ketawa ngenyek dalam hati dia tahu. Untung dia sabar. Ya kan hamba Tuhan ngomong apa kamu selenengin, kamu masuk kiri keluar kanan Tuhan tahu. Itu kasihnya Tuhan. Dia cuma butuh kamu percaya sekecil ini aja. Dan dia bisa kerja di situ. Amin. Nah apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini anggap terjadi begitu saja. Nah tiba-tiba dia berkata, brother, do you know about this? I don't know why Tuhan berkata kepada saya,
about 3, 4, 5. I don't know what the meaning of this number. Is it important for you? He was shocked. Dia baru ronsen, udah 20 tahun yang lalu. Tulang punggung belakangnya di T3, 2, 3, 4 membuat dia gak bisa duduk. Dan gak bisa bersila. Dia berkata, Tuhan gak lupa. Ternyata orang yang sadar ini gak tahu apa arti 2, 3, 4. Tapi orang yang sakit, his due time is coming. His harvest is coming. Wow. Wow. Why? Karena dia mulai berkata-kata. 20 tahun, nothing happened. When you speak something about words, about your blessing, about your healing, there's a due time, harvest time for you. Makanya pada waktu perwira ini berkata, Tuhan ngomong sepatah kata aja. Dan maka anak buahku akan sembuh. Tuhan heran. Tuhan bergerak. Karena apa? A word. Nah, orang yang berkata-kata itu orang yang apa? Orang yang haus akan Tuhan. Saudara susah, saya sering kali berkata gini. Kamu gak bisa paksa seekor rusa minum air. Kamu cuma harus provide the water and lihat siapa yang haus, dia minum. Saya bisa maksa Anda haus akan Tuhan? Gak bisa. Saya cuma provide airnya, Roh Kudus kasih airnya, saudara yang haus minum. Makanya Alkitab katakan barang siapa haus, who does thirsty, drink. Nah, saudara hamba Tuhan ini kaget. Oh, 2, 3, 4 adalah tulang belakangku yang bermasalah. Pada waktu dia duduk di airport, tiba-tiba dia bisa nyelangin kakinya, dia bisa ambil tasnya dengan bungkuk. Kaget. Lalu istrinya berkata, what are you doing? Terus dia gak sadar, nothing. No, you are healed. You are healed. And you are healed. Tanpa he realized it. Saudara, banyak orang pengen cerita soal mukjizat. Tapi banyak orang sudah letih untuk percaya. Are you with me, church? So pagi hari ini, let's cry out to God again and again and again. Due time setiap orang berbeda-beda. Amen. Due time setiap orang berbeda-beda. Nah di 2020 ini banyak orang punya resolusi dan segala macam. Anda pengen apa yang namanya blessing, breakthrough dan segala macam. But can I offer something special this morning? Mau gak Anda berkata dengan genuine berkata, Lord, aku mau lebih lapar akan Yesus. I know it gak sound familiar. Tapi tahukah saudara, perwira dan wanita Kanaan yang berkata, Tuhan remah-remahnya gak apa-apa karena dia lapar akan Yesus. Pagi hari ini kenapa mukjizat terjadi di tempat tertentu, di tempat lain tidak? It depends the people. Kamu hunger gak akan Tuhan? Kamu lapar gak akan kesembuhan terjadi di gereja ini? 2020 ada banyak anak Tuhan yang ngalamin kesembuhan yang luar biasa dan mereka bersaksi cuma kepada cell group leader. Tapi tahun ini saya berdoa setiap saudara yang sembuh dipulihkan Tuhan, let's testify. Mari bersaksi. Bukan itu gaya-gayaan, tapi itu akan membangkitkan, menularkan iman kepada setiap orang pagi hari ini. Amen. So let's hunger of God more. Lapar akan Tuhan lebih lagi. Pastor, saya punya kebutuhan. That's the key.
dalam lapar akan Tuhan, kamu akan dipuaskan. Apa yang kamu buat hari ini butuh dipuaskan? He will provide. God is more than enough. Tahun ini Tuhan mau berkata kepada gereja Overcomer, I'm more than enough. Do you believe that or not? That's the question. Dan sampai hari ini 20 tahun kemudian, hamba Tuhan ini tidak pernah lagi merasakan apa namanya back pain. Buat beberapa orang apa sih back pain, kan lebih besar cancer atau tumor atau penyakit lain, saudara, Jangankan back pain, kamu hidup dengan wasir aja membuat kamu menghargai hidup lebih hidup loh. Buat orang yang gak suka sayur, pada waktu kamu sakit wasir, kamu akan cari sayur, kamu akan cinta sama sayur. Buat orang back pain, is everything. Sakitnya luar biasa. Come on church. Saya mau tularkan Anda haus akan Tuhan pagi hari ini. Nah saudara, pada waktu kita buka sebentar Mazmur 51 sebentar. Kita belajar dari Daud. Percayakah saudara? Oleh karena itu akhir tahun Tuhan berkata apa di doa global kita? Biarlah orang yang lemah, tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Saudara, Tuhan suka memakai orang-orang yang ordinary. Wow. Orang-orang yang ordinary yang meresponi God's calling. Tuhan Anda berkata, Pastor, anak saya udah 3, butuh panggilan Tuhan apalagi. Abraham baru dipanggil Tuhan umur 75 tahun. Di saat orang lain mau pensiun, dia baru mulai pelayanan. What are you waiting for? Orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, such a privilege buat orang ordinary people like me and you. Saudara suka gak dengan kata-kata ordinary people? It means you have a chance to serving Him. Saudara, pada waktu Tosi Oser, salah satu Christ Youth for the Nation, tahun 70, mungkin tahun 40, mungkin tahun 40-50. Salah satu penggerak Injil di Amerika. Dia diundang kepada satu retret kecil. Dan dia berkata, saya gak bisa. Tapi there's a young man called Billy Graham. Lalu yang khotbah berkata, retret itu berkata di summer camp di Amerika. Kalau lu gak khotbah, gak perlu ada pengkhotbah lain. No. Invite this young man. Dan dia berkata, oke lah, because of you, gue kasih Billy Graham a chance. Dan pada waktu Billy Graham ajak orang ke summer camp di situ untuk terima Yesus. Dan Tosi Oser berkata gini, gimana pelayanan tadi pada waktu dia pulang ke rumah? Luar biasa sih, tapi cuma satu yang terima Yesus. Oh, only young man, one people? Yes. Who is that name? Namanya siapa komandan? Saya lupa. Ada satu, ternyata orang yang terima Yesus ini menjadi salah satu penulis buku terbanyak di Amerika tentang Tuhan. You don't need, Warren Wiersbe, dia menulis 52 buku like Bishop Dag. Cuman karena satu, di hari summer camp itu nggak ada nggak ada orang yang answer the calling of God. Only one young man. Sometimes God needs one man in the church, one woman in the church to stand. That God can use them. Kenapa saya tularkan ini di bulan Januari? Supaya saudara tahu di dalam Tuhan ada hal yang lebih dari cuma sekedar kelimpahan dan duit. God wants to use ordinary man and woman in Jesus.
Di summer camp itu cuma satu orang yang bertobat. Dan cukup satu orang itu kata Tuhan kepada Billy Graham, I will use this young man. Dan sisanya saudara tahu setelah itu Billy Graham, you know the rest, right? The rest is history. God used him mightily. Nah suatu saat ada seorang pewawancara ngomong begini kepada Billy Graham. Billy Graham, I knew many preacher better than you when you preach. But why God use you more than them? Lalu Billy Graham ngomong begini, itu juga pertanyaan yang aku akan tanyakan kepada Yesus pada waktu aku di surga nanti. If I saw man and woman in God in Overcomer Church, that always question in my heart, what God, this man, this woman, tapi Tuhan suka memakai ordinary man and woman in God. Give God a mighty hand. Di bangku saudara masing-masing. Mungkin tidak semua orang meresponi dan percaya apa yang saya khotbahkan. But sometime in this church, God only seeking one man and one woman. Lord, use me. Use me, God. And satu dua orang yang meresponi Tuhan pagi hari ini, Tuhan akan panggil dia, Tuhan akan urapi dia dengan luar biasa. There's another story. So I share many story di bulan ini. Saudara tahu Daniel Kolenda, saudara. Salah satu penerus Chris for All the Nation. Chris for the Nation. Tahukah saudara, dia bekerja sebagai tukang pos. Dan dia cuma berkata gini sama Tuhan, Tuhan aku pengen cuma satu hadiah. Aku mau bisa melayani, cuman sekedar mungkin jadi asyir atau jadi asisten pribadi atau ngumpulin amplop. Dia lihat pelayanan Bongke saudara, Pastor Bongke. Tahukah saudara apa yang dia lakukan? 10 tahunan lebih. Dia jadi asisten pribadi, tidak pernah dilihat. Tahukah saudara? Pada waktu dia setia dengan luar biasa, buat dia rewardnya adalah bukan bagaimana tampil di panggung, tapi bagaimana bisa membuat support system untuk pelayanan Pastor Bongke in daily life. Dan tiba-tiba this ordinary young postman, God use him mightily. Butuh berapa witness lagi? I need to share with you about God move in this place. Kenapa saya selalu ajarkan sesuatu yang spiritual, yang ilahi? Karena saya mau katakan semua yang ilahi turun, semua yang duniawi ngikut. That's the law of kingdom. Itu namanya berkat Yakub, bukan berkat Esau. Semua pada waktu saudara berkata, Tuhan aku pengen mengalami engkau, pengen bekerja dengan engkau, pengen melayani engkau lebih. Kekuatan neraka akan membuat berkata, no. Pertama yang dia buat apa? Yang pertama kekuatan setan tuh apa saudara? Dia ragu dengan engkau, membuat engkau ragu dengan diri sendiri dan juga apa? Masa lalu saudara. Tahukah saudara pada waktu Petrus berkhianat sama Yesus, menyangkal dia muka ke muka 3 kali. Apa yang Yesus lakukan? Dia mau membuat Petrus qualified kembali to serving him. Siapa yang membawa dia dekat kembali? Bukan Petrus, but Jesus did. Dia cuma berkata 3 kali, do you love me? Dia gak berkata, Petrus ingat ya, seminggu yang lalu, lu nyalipin gue. Dia berkata, Peter do you love me? Peter do you love me? Peter do you really love me? Dan dia berkata, Lord you know everything. Yes, I want to serve you. Dia gak ngomong banyak. Church pagi hari ini, jangan sampai khotbah saya menjadi berharga pada waktu engkau hampir mati.
Gak semua dipanggil orang jadi Abraham. When you 75 years old. Sometimes karir hidup saudara pada waktu Anda punya anak and you're stop. Lihat all the parents yang baru anaknya kecil-kecil. Kalau kamu kunjungan ke mereka, mereka udah like, oh ya? Lihat ibu-ibu yang punya anak setengah mati nyusuin dan mungkin gak banyak babysitter. Oh iya ya pastor, I know. Looks. Setiap kamu lihat God goodness, ini harus kamu ada di dalam hatimu. Tuhan, ini bonus. Aku mau Engkau lebih Tuhan. Nah, pondasi ini yang susah ditaruh di hati orang. Let's open the Bible about this. Mazmur 37. Oh, kita belum yang tadi, Mazmur 51, kita buka dulu. Yuk duduk sini. Mazmur 51 ayat 13. Oke, Mazmur 1 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. What an attitude. Bayangin, ini orang raja di depan pegawai ditegur. Kamu salah, kamu ambil Bathsheba. Apa yang dia minta saudara? Dia gak minta yang lain, dia minta hati Tuhan. Dia teringat aku di sini nih karena dia. Dan dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu dari hadapanku. Saudara gak gampang doa yang seperti ini. Dan dia berkata apa lagi saudara? Tuhan bangkitkan kembali kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Tuhan bawa aku kembali ke posisi yang baru supaya aku bisa ngajar, memberkati orang kembali. Orang-orang yang salahnya mungkin sama kayak aku. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dia nggak berpikir soal, aduh gimana ya tahta gue ya, gimana ya masa depan gue. Dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. For your information, he is a king. Coba kamu lagi ngalamin tertentu, kamu berkata, Tuhan aku sedang ngalamin masalah keuangan, keluarga, relationship. Tapi aku berdoa, the most of all Tuhan, jangan ambil rohmu dari hidupku. Can we learn about this prayer? Come on church, can we learn about this thing? Saudara, pada waktu saudara mau lebih dalam dengan Tuhan, saya seringkali ingin menawarkan ini, konsekuensinya banyak. Setan gak suka orang Kristen yang lebih dekat dengan Yesus. Amin. Nah kita buka firman Tuhan di Mazmur kembali. Mazmur 37. Mari kita katakan sama-sama pagi hari ini, semua orang qualified. Kenapa saudara tidak bisa melayani Tuhan? Karena saudara merasa Anda enggak qualified. Biarkan saya pagi hari ini berkata bahwa setiap orang qualified dalam melayani Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan banyak orang. Kalau kamu tanya banyak orang di luar sana, gimana Mas Surga? Aku harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ikut Yesus is different things. Ikut Tuhan
Yesus yang luar biasa cuma berkata gini, karena kamu gak kuat, aku tahu dari awal, aku bayar dulu. Sisanya kamu percaya aja sama aku. Itu yang dikatakan kamu diselamatkan karena anugerah. Coba kita berpikir gini, oke, karena kalau kamu misalnya saudara, kamu ini gembel, tiba-tiba ada seorang kaya ajak kamu masuk ke rumahnya. Dan dia berkata gini, mulai sekarang kamu gak perlu bayar rumah ini, kamu nikmatin apa yang aku nikmatin, segala macam. Kita akan berkata apa? Wah, karena saya gembel, suruh ngepel tiap hari aja, saya sudah bersyukur. Nah, itu loh melayani Tuhan. Itu loh mengasihi Tuhan. So it's not about Anda qualify atau tidak qualify. That's serving the Lord. Nah saudara, di Mazmur 37 ayat 23. Pada waktu Anda ikut Tuhan, Anda akan mengalami berkat orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan apa? Kepadanya. Jadi sejak Anda mengenal Yesus, bukan lagi takdir dalam hidup saudara yang berlaku. Tapi semua janji Tuhan menjadi bagian saudara. Tapi itu Anda harus apa? Perkatakan. Apakah yang Roh Kudus taruh, ucapkan tiap pagi. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Nah contohnya begini saudara. Pegang ya Yo. Jangan ini deh, nanti pulpen aja pulpen. No pulpen, can you? Ya. Kalau orang dunia tanpa kenal Yesus, kalau jatuh begini. Nah let's say ininya kebuka lah ya, kebuka. Oke. Nah kalau sama Yesus bedanya gini. Sama-sama ngalamin mungkin bangkrut, utang, masalah keluarga. Tangkap ya. Tangkapnya jangan di sini, agak di bawah ya. Agak di bawah dulu ya. Nah. Itu orang benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong apa? Kalau aku ngalamin pencobaan tidak melebihi apa? Kekuatanku. Tangan Tuhan menopang orang benar. Wow, ikut Tuhan luar biasa. Dan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Kalau Anda orang benar, keluargamu di tangan siapa? Tuhan. Jadi kalau ada orang tua berkata, Pastor saya ini khawatir sama anak saya, A sampai Z. Udah. Ini firman, kalau Tuhan ngomong, just drop it gitu loh ke Tuhan. Mau gak Anda menjadi tua tanpa khawatir soal anak-anak Anda? Enak gak dia jadi orang yang dikhawatirin? Ayo, kalau kamu punya anak, kalau kamu punya orang tuamu tuh khawatir terus sama kamu. Gak enak loh. Nangkep. Orang yang khawatir itu hidupnya runyem. Tahu saudara, ngomong apa, nangkepnya apa. Orang khawatir itu konslet pikirannya. Tuhan berkata, anak cucumu jangan khawatir, aku yang pelihara. Amin. Enak gak? Anda one day diberkati liburan kemanapun, gak khawatir anak-anak saudara karena Tuhan pelihara mereka. Paling gak enak liburan sama orang yang khawatir nanti di rumah gimana ya, kebakaran gak ya, bocor gak genteng ya. Just drop it. Di 2020 ini drop it. Amen. Atau anak cucunya meminta roti. Ayat 26. Nah tapi kalau anak cucumu di tangan Tuhan, jangan milik saudara gitu loh. Dikatakan tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Nah itu kalau konsekuensi anak-anakmu dan cucumu one day di tangan Tuhan.
Kamu gak bisa kontrol masa depan mereka. Tuhan yang setting masa depan mereka. Dan dia berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk apa? Selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dia mencintai firman-Nya. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang lihat hamba Tuhan yang tadi 20 tahun lebih pelayanan dengan back pain. Orang back pain tuh jalannya gak pernah bagus. Gak bisa duduk karena dia gak boleh gerak ininya. 20 tahun and keep serving God. Dan dalam satu saat teduh Tuhan berkata, 2, 3, 4. Tuhan tuh kalau ngomong keren ya. Dia gak pernah ngomong, katakan kepada hambaku, tulang punggungnya bagian ini aku akan sembuhkan. Dia gak bawel. Dia berkata 2, 3, 4. Dia berkata, brother. Pada waktu saya saat teduh, Tuhan berkata 2, 3, 4. Apa arti angka ini buat kamu? And he was crying. Enak gak ketemu Tuhan yang ngomong, Tuhan yang hidup. Gila buat saya berkata. Makanya kalau kamu lagi stres, baca buku, dengar kesaksian. Saya tuh bingung, setan tuh punya radar. Kalau kamu misalnya contoh kita BGH nih saudara ya. Anda ngedumel di hati, Anda pasti ketemu orang setipenya sama. Keluar dari mulut buaya, masuk gua singa. Itu orang yang kepahitan sama kritikal. It's always like that. Kalau saya katakan itu adalah kumpulan orang sambalat. Bukan sambalado ya saudara. Sambalat. Orang ngebangun dia ocehin, gak akan bisa, gak akan pernah, gak akan mungkin. Tapi kita Nehemia Tuhan. Tuhan yang luar biasa membuat itu make it happen. Caranya gimana? We don't know. We only believe. We only speak it out. Amin saudara. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saudara mau bayar harga di muka bumi atau di surga nanti? Di bumi dong. Setiap saya lihat orang-orang nakal di Overcomer dihajar Tuhan, saya bisa tidur dengan tenang. Banyak gak ada gereja? Banyak. Ada yang maling, ada yang tukang nyolong perpuluhan, ada yang khotbah selalu tersinggung, ada yang on off ke gereja. Tapi saya percaya sama gembala agung saya. Church, selama saya melihat Tuhan menghajar saudara, saya tenang sebagai gembala. It's mean Tuhan sayang sama Anda. Nah suatu saat ada seorang bapak susah mati. Ada 2 jenis orang kenapa orang susah meninggal. Yang satu karena Tuhan masih nunggu dia bertobat. Yang kedua karena dia punya perjanjian dengan setan. Kalau Anda lihat semua orang yang dukun atau orang yang perjanjian dengan kuasa gelap selalu susah mati saudara, selalu. Nah ini ada kasus yang pertama. Kenapa saya banyak bersaksi supaya saudara ngerti. Jadi orang ini sakit bertahun-tahun dan seorang hamba Tuhan mendoakan orang ini. Dia berkata, Tuhan kenapa orang ini susah mati? Kata Tuhan, bandel. Lalu ditanya, Om kenapa susah mati? Dia senyum, gak apa-apa. Dia berkata, Tuhan hajar saya di muka bumi supaya saya masuk kerajaan sorga. Nah enak kalau ketemu pasien kayak begini. Nangkap gak saudara? Dia tahu kenapa dihajar Tuhan. Banyak bisnismen nakal. Tuhan gak adil, Tuhan buat saya ini segala macam. Tapi dia gak ngomong the whole story-nya. Jadi sebagai konselor gembala tuh tebak-tebak berhadiah. Paling enak kalau konsen orang, Tuhan saya ini begini, jadinya begini. Ya udah bertobat selesai 5 menit, Tuhan pulihkan. Tapi ada orang kan ngejelimet.
pinball kiri, pinball kanan, pinball tengah, hancur baru, oh iya ternyata yang salah gua. Nah, pada waktu orang ini berkata, oke, yuk sama-sama berdoa, Tuhan ampuni aku. Ternyata pria ini istrinya banyak. Susah mati loh istri banyak. Dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Gak lama meninggal. Gila gak saudara? Jadi kalau kamu bisa bawa orang berdosa, kenal Yesus dan mati, kamu kasih hadiah buat Tuhan. Hidup sama Yesus tuh beda, unik ya. Hidup adalah bagi Kristus. Mati tetap untung. Makanya Salomo berkata gini, apa yang membuat kekhawatiran menambah 1 hari umurmu? Gak ada. Artinya walaupun kamu khawatir, Tuhan udah tahu kamu mati umur segini. Udah jangan khawatir, percaya aja. Yang repot tuh gak apa saudara? Kenapa kita khawatir? Maunya banyak. Kamu minta yang bukan jatah kamu. Orang banyak berkata kepada saya, Petrus saya tuh mau ini, mau ini, mau ini. Di roh saya tahu orang ini kalau dikasih ini pasti murtad. Makanya Amsal berkata apa, Salomo berkata apa? Tuhan jangan buat aku terlalu miskin atau terlalu kaya. Kalau miskin aku menista namamu, kalau kaya aku melupakan engkau. Berani gak minta kayak gitu? Atau kamu mau berkata, oh saya mau lebih kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Oh enggak Tuhan, kamu tahu aku miskin gak kuat. Kaya pun, yang terlalu kaya pun pasti aku lupa sama engkau. Kalau gak lupa, tengil gayanya pasti Tuhan. Buat aku bisa menampung apa yang membuat aku tetap mengasihi engkau di masa depan. Wah Tuhan akan pagerin kamu langkah-langkah orang benar. Amin. Orang benar akan mewarisi apa? Negeri. Tinggal di sana apa? Senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan apa? Hikmat. Come on church. Mulut orang benar ngucapin apa? Perkataan firman. Maka langkah-langkah Taurat Allah ada di dalam lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Nah ayat 33, Tuhan itu menyerahkan orang benar ke dalam tangannya. Tidak menyerahkan orang benar kepada tangan orang fasik. Ia tidak membiarkan dinyatakan fasik pada waktu diadili. You know, kenapa ikut Yesus itu indahnya luar biasa. Dia bisa ubah kutuk jadi berkat. Terus kita bisa manggil dia Bapak. Bapak itu kalau anaknya jatuh gak ngomong, lu ranking 1 gak, ranking 1, ya udah biar jatuh. Enggak loh. Bapak itu punya refleks. Tahu gak ada banyak dari hidup saya dan hidup saudara, karena refleks kasihnya. Bukan karena lu hari ini 1 teduh gak, kalau gak lu kecelakaan bajai lu. Enggak. Itu kamu. Mengasihi orang karena term condition, enggak Bapak di surga. Kalau banyak orang berkata gini, oh saya mau yang mengasihi Yesus supaya Yesus lebih mengasihi saya, nonsen. Dia cinta mati buat kamu saat kamu jadi gembel kok. Saat kamu harusnya masuk neraka ngantri ke situ. Kita mengasihi Yesus karena tahu diri itu doang. Tahun 2020, apa yang bisa melebihi dari Tuhan? Cuman duit. Orang gak pelayanan karena apa? Waktu cari duit. Orang kenapa gak memberi? Khawatir akan masa depan. Saya mau tutup dengan 1 ayat ini. Kalau hamba Tuhan ngomong 1 ayat, artinya 1 pasal ada 10 ayat. Kalau saya pengen ubah mental saudara pagi hari ini. Dan dikatakan gini, aku melihat, ayat 34, nantikanlah Tuhan, dan katakan apa? Tetap ikuti jalannya.
Ini yang gak gampang saudara. Melayani Tuhan 1 tahun, percaya sama Yesus 5 tahun gampang. Tapi tetap mengikuti jalannya, ini yang gak gampang. Nah hamba Tuhan yang sakit punggung ini setelah puluhan tahun tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan tetap mengikuti jalannya. Ini doa saya buat Overcomer Church. Dari masa muda sampai hari tua saudara tetap mengikuti apa? Jalannya. Dan dia berkata, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tapi tidak ditemui. Ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jangan nyesal kalau jadi orang tulus sama jujur. Banyak kita ini konyol berkata, percuma gue hidup benar. Kok percuma sih? Lu mau lenyap cepet atau mau terus tumbuh gitu? Saudara, ini kasus kecil yang saya lihat. Berapa banyak pernah makan bami gang kelinci? Busetnya, final life lah, masa gak pernah makan? Yuk makan bami. Berapa banyak pernah makan bami abun? Oh generasi 70 itu kan dulu bagus gitu. Bami abun. Tahukah saudara, bami gang kelinci keluar karena disloyal dari bami abun? Mereka split. For some season, bami gang kelinci lebih rame dari bami abun. Nah ini yang orang benar nih seringkali kalah. Nantikanlah Tuhan. Ayo. Kamu kalau ke dokter, pengen yang pasiennya banyak, nunggu 6 jam, tapi pinter, atau yang kosong? Coba. Gak perlu mikir dong. Nah Yesus itu tabib ajaib, tapi pasiennya memang banyak. Makanya apa, jalannya lama. Butuh ngapain? Nantikanlah Tuhan. Saudara, setelah lewat berapa puluh tahun, nanti pulang Anda coba ke Pasar Baru deh. Ya ibu jangan makan bami. Nanti nyusahin anak cucu. Anda coba ke sana, kita lihat setelah 30 tahun, lebih ramai bami gang kelinci atau bami abun. Nanti minggu depan kasih report ke saya. Kalau saya sesat gitu loh. Ikut Yesus sama. Kalau Anda berkata, nantiin Tuhan percuma, jadi istri yang baik percuma. Gak ada. Suamimu gak ngitung atau istrimu gak ngitung apa yang kamu lakukan. Tapi Bapak di surga adil. Makanya dia dengan confident berkata, dokter Yesus berkata, nantikanlah aku. Dan jangan keluar dari antrian. Nantikanlah Tuhan. Apa tadi? Dan tetap ikuti jalannya. Jadi kalau saudara apa-apa cepat dapat dari Tuhan, nah jangan-jangan kamu ngantri ke setan tuh. Saya ngomong gini, Pastor kenapa ya sejak ikut Tuhan tragedinya banyak? Ya memang. Setan itu gak senang orang Kristen itu pengen Yesus. Setan itu senang kalau Anda pengen duit. Nanti saya akan tutup dengan sebuah video. Saya udah share ini di Friends Leader. Orang yang nantiin Tuhan, yang setia, Tuhan bales. Nah, cara balesnya gini, kalau sama Tuhan jangan gini, Tuhan aku cara balas kesetiaanku dengan ini ya, jangan. Kamu berkata Tuhan, aku mau setia, hadiahnya terserah engkau.
Nah Abraham dijadiin bapak orang percaya, tapi nikmatin Kanaan enggak? Enggak. Anak cucunya nikmati Kanaan. Tapi orang yang mau ke surga harus lewat mana? Pangkuan Abraham. Nah makanya Anda gini, Anda mau latihan di bumi atau tiba-tiba di surga tingkat 0 gitu. Loh saya pengen kenal Tuhan di bumi. Supaya pas retirement saya di surga. Anda yang suka selfie. Wah saya bisa keliling mall, punya ini, keliling dunia. Nanti di surga gua selfie sama Anda loh. Saya akan selfie sama orang-orang tingkat 0. Cuman bedanya kamu cuma bisa selfie 70 tahun. Saya ribuan tahun sama Yesus. Mau gak? Pastor mulai minggu depan saya kalau kemana-mana saya gak mau selfie. Bukan itu poinnya. Saya pengen Anda gini. Kamu iri kalau orang punya Yesus lebih. Itu poin saya. Gampang gak? Gak gampang. Harus latihan. Untuk gak cinta duit itu butuh apa? Latihan. Caranya apa? Perpuluhan. Karena kalau 10% aja maling gimana bisa jadi tellernya Yesus? Banyak orang berkata gini, mana buktinya? Cobain aja. Nanti kita buat kesaksian orang yang suka maling perpuluhan ya. Banyak yang bayar harga loh. Ada yang sakit lah, rumahnya bocor lah. Wah, ada aja yang hilang-hilangan. Karena manusia itu punya keunikan. Di ngomongin gak denger. Pas jeblos baru, oh iya ngerti. Mau nantiin Tuhan? Walaupun agak lama kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering. Jadi kalau Anda ngalamin lama, oh ini Yesus nih. Tapi dia setia dan adil. Maka ia akan mengangkat overcomer untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik apa? Dilenyapkan. Perhatikan orang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang suka damai akan ada masa depan. Ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka, meluputkan mereka. Nah kalau Alkitab katakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka, tragedinya banyak gak saudara? Ada jalan tol ikut Yesus? Enggak ada. Nah ingat ada sebuah penglihatan pada waktu Pak Yusak lihat sebuah penglihatan. Dia berkata gini sama Tuhan, kenapa sih ikut Tuhan itu jalannya berliku-liku? Dan suatu saat dalam sebuah penglihatan dalam doa, hamba Tuhan ini kasih lihat ada 2 jenis orang. Ada yang sebelah kiri, jalannya tuh kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada satu jalan yang sebelah kanan langsung lurus, langsung ketemu sebuah pohon yang berbuah. Nah orang yang kiri kanan pas naik, pas dia datang di atas dengan waktu due time-nya Tuhan, pas buahnya matang. Nah orang yang satunya yang apa-apa langsung cepet dapat berkat, buahnya udah apa? Busuk. Bisa dinikmatin? Enggak bisa. Makanya orang Kristen walaupun dapatnya dikit demi dikit bisa nikmatin. Itu ajaibnya anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menolong mereka. Dari ayat ini kamu harusnya curiga. Oh karena banyak pertolongan, banyak serangan. Iya. Makanya join di cell group. Pastor, saya gak cocok sama A sampai Z. Paling cuma butuh 10 menit, nanti juga cocok. Amin. Banyak kok orang yang bisa cocok di cell group. Banyak orang yang jadi teman baik lebih daripada saudara di cell group. Memang gak sempurna. Amin. Dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang
Fasik. Dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung apa? Padanya. Let's say kita ini di tangan raja segala raja, apakah dia ingkar janji? Banyak orang berkata sudah ikut overcomer for so long time. Buat begitu lama. Tapi saya mau berkata ini orang dunia. Nangkap saudara. Jadi kalau Anda ikut gereja yang dimana Anda gak perlu lagi menabur, memberi. Anda gak mungkin sampai titik ini. Saya mau Anda ini bangga dengan kesetiaan saudara. Karena orang yang setia kata Salomo siapakah yang dapat mendapatkannya. Mahal loh. Mungkin orang yang setia itu gak sempurna, iya. Tapi setia. So pagi hari ini saya rindu setiap saudara haus akan mukjizat, yes. Tapi yang kedua Anda harus haus akan Yesus lebih lagi. This year. Ikut Yesus bukan hal yang mudah, hal yang berat. Suatu saat Abraham saat menikmati semua berkat-berkat yang dahsyat. Tiba-tiba out from nowhere Tuhan ngomong, Abraham ambil anakmu serahkan kepadaku. Wih gila saudara. Itu kamu ini lagi berharap misalnya saudara punya berkat. Udah tunggu 60 tahun atau 25 tahun. Tiba-tiba Tuhan berkata serahin. Man it's not easy loh. Dan ini anak loh. Contoh deh Anda yang suka nge-gym. Tuhan berkata, udah mulai sekarang nge-gym seminggu 2 kali aja, sisanya doa. Anda juga pasti gak mau. Ada loh orang pulang gereja nge-gym, pagi nge-gym, malam nge-gym, wih gila. Saya berkata, six-pack itu temporary. Percaya gak sih? Apalagi kalau kamu jadi hamba Tuhan, six-pack itu berat. Enggak bercanda. Six-pack itu bagus, cuman saya gak kuat aja. Makanya saya ngiri. Tapi yang saya mau berkata adalah Tuhan engkau minta anak loh sama Abraham. Di umur 100 tahun. Pas saya baca Alkitab ini saya berkata gila saya gak ada apa-apanya sama Abraham loh Tuhan. Makanya Alkitab katakan aku bersumpah demi diriku. Aku akan berkati engkau. Tuhan kasih dirinya sebagai sumpah legal buat Abraham. Pada waktu pagi-pagi dia ngomong sama bujangnya, siapin semua keledai, semua kayu bakar. Dan pada waktu dia tenteng berdua anaknya, anak ini kan bukan anak umur 10 tahun, 17 tahun. Dia ngomong, "Pah, di mana kambingnya, dombanya?" Abraham ngomong begini, Tuhan sudah menyediakan. Saudara, yang saya sebagai gembala bisa ngomong dalam hidup dan need saudara cuma satu. Tuhan menyediakan. Abraham ini saya nggak ngerti nalarnya di mana. Kalau kamu compare hidupmu, jangan sampai compare yang levelnya di bawah. Kamu menangnya nggak afdol. Kamu main game sama orang yang baru main game, kamu menang, bodoh kamu. Banyak orang berkata, Pastor saya ranking 1, muridnya berapa? 2. Ya udah, selesai. Pas di atas gunung, Abraham benar-benar ambil belatinya, dia mau tusuk Ishak. Tahukah saudara Alkitab katakan malaikat mencegah dia 2 kali. Malaikat ngomong sama dia 2 kali. Abraham jangan bunuh. Sekarang aku tahu hatimu. Tuhan gak berhenti cuma nguji hati orang. Malaikat yang kedua ngomong, nanti kita pulang baca. Aku bersumpah demi diriku. Setiap aku lihat kamu, aku berkati kamu dan keturunan.
Saya nggak banyak kata buat BGH, saya nggak tahu apa gimana. Saya cuma mau taat aja. Tadi malam banyak berkata, Pastor, aduh, tahun lalu ada orang karena BGH keluar. Saya berkata BGH itu tidak diwajibkan loh saudara ya. Jadi jangan sesat. Wajib, kalau enggak, wah nanti apa kata Pastor, forget it apa kata saya. Saya cuma berkata imanmu apa tahun ini. Itu aja. Some people nervous akan BGH, nanti saya mau kasih berapa. Forget it about it. Taruh kasihmu di hadapan Tuhan selesai. Beberapa orang baru di gereja ini datang, Anda berpikir itu bukan upahmu dari Tuhan. Itu upah loh. Bayangkan kalau gereja kita masih di Gajah Mada gak ada BGH. Itu lift pembawa maut itu luar biasa loh. Saya setiap ketemu gembala di sana, you know Pastor Barry, aduh ada banyak jemaat pindah ke satu gereja gara-gara liftnya membawa maut katanya. Sampai beberapa orang anak youth pernah mimpi jatuh di situ. Saking teror rumah hantu itu di Disneyland. Boom. Saya pernah masuk rumah rumah lift jatuh di Disneyland. Nggak kedua kali deh. It's feel hell man. Kita bayar untuk supaya jantung kita copot. Aduh nggak deh. Sayang-sayanglah umur saudara, jantung saudara. Kita ke Central Park, kita ke seperti like Jack Ma, no one believe. Tahun ini kita uang BGH kita buat 3 miliar buat renov dan bayar 2 tahun di awal dan tahun ketiganya dari uang penyewaan hall. Even saudara udah gak mampu, dia kirim berkat. Tapi kalau kita mau, tangan kita masih mau dipakai oleh Tuhan walaupun gak seberapa. That's amazing loh. Close your Bible. Di BGH tahun ini kita akan BGH kurang lebih 6 tahun. Responnya apa? Oh, more than enough. Tuhan menyediakan. Beberapa orang yang udah lihat mukjizat tepuk tangan, beberapa orang yang kurang percaya tepuk tangan, gak apa-apa. Minimal ada responnya masing-masing. Kamu gak bisa ubah orang yang setia loh, benar. Dengan keadaan, dengan rayuan kamu gak bisa ubah orang yang cinta Yesus, gak bisa. Itu kenapa building God house bukan masalah uang tapi masalah God is my provider. Bahkan di 2000 tahun kemarin ada yang pakai angka-angka fantastik di BGH. Walaupun gak fulfill, minimal ada imannya lah. Anak overcomer tuh punya satu kelemahan, suka lupa. Lihat LED itu uang rumah saya kepake 200 juta loh saudara. Saya berdoa dalam andai Anda diberkati, Anda setia dalam perkara-perkara kecil. Dan kalau Anda dapat privilege dari Tuhan untuk building God house di tengah keadaan yang gak gampang, that even speak more. Semua gereja hebat, selalu alasnya itu sacrifice. Selalu alasnya apa? Pengorbanan. Gak bisa enggak. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan siapkan hati kita tahun ini. Pastor, saya gak digerakin, jangan. Berarti itu bukan bagian kamu. Are you with me church? Hanya Anda yang berkata, Tuhan, saya kok didorong Roh Kudus ya, taat. Jangan pernah beri dengan gerutu. Tuhan bisa pakai setiap tangan untuk memberkati gereja kita. Amin.
Tutup Alkitabmu, kita berdoa di hadapan Tuhan.